Karangan bunga terus berdatangan ke Balai Kota DKI Jakarta setelah pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana Basuki Cahayapurnama serta Jarod Saiful Hidayat kalah dalam hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2017-2022. Karangan bunga itu berisi dukungan dan ucapan terima kasih untuk Ahok dan juga Jarod. Diperkirakan, karangan bunga ini sudah mencapai lebih dari 1.000 buah. Karangan-karangan bunga tersebut bertuliskan kata-kata penyemangat untuk Ahok Jarod yang akan habis masa jabatannya pada Oktober mendatang. Mereka seperti akan merasa kehilangan Ahok Jarod. Karangan bunga tersebut dikirimkan baik perseorangan ataupun kelompok. Mulai dari kelompok alumni sekolah hingga pendukung semasa kampanye Pilkada DKI. Lalu apa yang membuat warga begitu kehilangan Ahok? Dan apa yang membuat Ahok berbeda dengan pemimpin lainnya? Ya, pemirsa, Lansel kali ini kita akan membahas topik Ahok pemimpin tak biasa. Bersama kita sudah hadir narasumber peneliti politik dari SMRC Sirojudin Abbas, dan dari luar studio bergabung bersama kami pakar manajemen kepemimpinan Profesor Renald Kasali, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk membahas topik yang kita bahas kali ini mengenai Ahok pemimpin tak biasa. Ini luar biasa sebetulnya kalau kita bicara soal Ahok. Dalam beberapa hari terakhir itu kita lihat di Balai Kota, itu karangan bunga masih terus berdatangan. Kalau kita lihat tadi di paket katanya sudah 1.000 lebih. Tapi update-nya 2.700 karangan bunga. 2.700. Bahkan sampai tadinya lapangan parkir Balai Kota sekarang sudah hampir berjajar di area sampai ke Monas ya. Mudah-mudahan nggak bikin macet sih ya. Semoga tidak bikin macet ya. Oke Pak Sirojudin, ini menarik kalau kita melihat sosok Ahok gitu ya. Ini sudahlah hasil pilkada memang harusnya diterima memang Pak Ahok kalah gitu dan Pak Jarod. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi setelah itu, ribuan karangan bunga berdatangan. Nah ini membacanya seperti apa Pak Sirojudin? Ada dua, saya kira yang bisa kita lihat dari fenomena Ahok di Jakarta ini. Yang pertama bahwa kinerja leadershipnya dan bukti nyatanya sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita lihat kalau kita merujuk pada hasil survei dan exit poll kemarin tanggal 19, kita masih melihat masih di kisaran 70% warga Jakarta puas dengan 70%. Ini kalau angka 70 itu artinya tinggi atau sedang saja atau justru rendah sebetulnya untuk kinerja pejabat publik di Indonesia ini termasuk excellent karena excellent, excellent karena jarang pejabat publik di situ. Kita nggak bisa ngarepin 100% memang ya kalau itu sudah excellent. Dan yang kedua yang bisa menarik adalah kalau kita lihat rekam jejaknya dan kita bandingkan dengan perilaku politik kepala daerah, termasuk perilaku para politisi di Indonesia, maka kita melihat indikasi bahwa Ahok itu termasuk pada kategori pejabat publik yang reformer. Reformer? Ya. Artinya pembaharu? Artinya memang memperbaharui tradisi politik dan tradisi leadership dalam institusi pemerintahan. Kalau menurut catatan Pak Sirojudin sendiri, pernah ada nggak di Indonesia ini kejadian ada kepala daerah di hampir selesai masa jabatannya, terus kemudian ada karangan bunga bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2 ribu gitu berdatangan seperti itu? Memang ini saya kira masuk dalam catatan sejarah baru di Jakarta, mungkin di Indonesia. Sebelumnya memang kita tidak menemukan ada pejabat publik yang misalnya kalah dalam proses pemilihan demokratis, baik itu levelnya di tingkat presiden maupun kepala daerah di bawahnya, misalnya gubernur atau wali kota, bupati, memang belum pernah ada cara ekspresi masyarakat yang sedemikian demonstratif seperti itu, memberikan dan menyampaikan apresiasi sedemikian dalam dengan berbagai ungkapan, pilihan kata dan
dan volume yang demikian besar. Karena biasanya justru ditujukan kepada si pemenang seperti itu. Kecenderungannya kepada pemenang, tetapi juga pemenang pula kita belum pernah melihat fenomena sebesar ini. Bahkan untuk para pemenang, gitu. Oleh karena itu, bagi saya ini memberi tanda bahwa sebetulnya yang sedang Ahok lakukan di Jakarta, dia itu kayak mencoba membangun standar baru. Dengan melakukan reformasi cara memimpin pemerintahan daerah, membangun hubungan yang baik dengan warga, memilih kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tanpa harus mengeksploitasi APBD. Hasilnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun kalah dalam percaturan kompetisi demokratis seperti itu, yang pasti masyarakat sudah begitu terpesona dengan kinerja dan hasil-hasilnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Mas Sirojudin, kita ke Prof. Renal dulu. Prof. Renal, ini kalau kita membaca yang terjadi di Balai Kota saat ini, Prof, ini ada ribuan karangan bunga dari masyarakat yang ditujukan secara langsung buat Pak Ahok dan Pak Jarot. Pak Renal membacanya seperti apa nih? Ya, begini, kalau saya melihat ini fenomena yang wajar kita temui dalam kepemimpinan perubahan. Seorang pemimpin perubahan, dia akan menghadapi banyak ujian karena menghadapi resistensi, dan juga banyak orang yang tidak senang karena harus berubah. Kita lihat ketua-ketua RT yang marah pada waktu itu karena mereka wajib melapor dalam clue untuk mendapatkan insentif. Kemudian juga di kelurahan-kelurahan bagaimana dibongkar itu pelayanannya, bagaimana di DPRD-nya dibongkar, dan daerah-daerah tertentu yang melewati daerah banjir itu dibongkar daerah-daerah itu. Nah, ini pasti menimbulkan suasana yang tidak senang di kalangan tertentu, tetapi ketika hasilnya berbicara itu menimbulkan satu kegembiraan bahwa ada layanan yang lebih baik, hasil yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, setiap tokoh perubahan itu akan mengalami dilema-dilema ini. Menghadapi mereka yang marah, yang tidak suka dan tidak menginginkan orang ini kembali, tapi di lain pihak dia dicintai karena dia memberikan hasil. Ini dihadapi oleh sejumlah orang yang dalam sejarah sangat biasa kita temui. Misal saja dialami oleh, belum lama ini dialami oleh R.J. Lino. R.J. Lino dijadikan tersangka, bahkan tuduhannya begitu keras, kemudian dicaci maki di DPR, ya, Serikat Pekerja juga mengamuk kepada R.J. Lino, tetapi karyawannya kehilangan. Karyawan itu justru kehilangan R.J. Lino, dan ketika Lino akan meninggalkan Pelindo, IPC, itu disambut dengan ada satu kesedihan yang besar di kalangan orang-orang yang melihat kerjanya. Kemudian juga kita lihat tokoh-tokoh yang akhirnya mati, katakanlah Martin Luther King, yang justru menimbulkan gerakan perlindungan untuk masyarakat sipil di Amerika Serikat. Jadi hampir semua tokoh perubahan itu memang menghadapi dilema dua ini. Di satu pihak itu adalah dia harus membongkar, di lain pihak ada korban, tapi di lain pihak ada hasil yang diberikan dan baru bisa dirasakan setelah itu menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itulah mungkin fenomena ini perlu dicamkan oleh semua pemimpin, bahwa ketika mereka memimpin, mereka harus melakukan perubahan. Karena perubahan itu memang tidak mudah, dan biasanya para pemimpin memilih jalur populis, yaitu tidak melakukan perubahan, mengentertain orang-orang yang justru menghambat perubahan itu. Prof, boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa apa yang terjadi saat ini sebetulnya sudah bisa menggambarkan bahwa sebagian besar warga DKI Jakarta itu sudah merasa kehilangan Ahok Jarot? Tentu saja ada subset dari satu masyarakat ini yang merasa kehilangan. Kita tidak bisa mengatakan semua orang kehilangan. Buktinya ketika dalam pemilihan Ahok itu kalah, ya. Tetapi saya kira ada pengakuan bahwa dia memiliki karya yang mengagumkan, dan saya setuju tadi dengan Saudara Sirojudin bahwa dia menciptakan suatu cara baru begitu ya, cara baru bagaimana memimpin yang anti korupsi, punya keberanian, dan ujungnya adalah bermuara pada hasil kerja cepat dan pelayanannya meningkat.
Ya, Prof, kalau tadi dikatakan menemukan cara atau inovasi baru seperti itu sebagai seorang pemimpin kota Jakarta seperti itu. Dibenci tapi juga akhirnya juga memang sangat dicintai oleh masyarakat Jakarta. Apakah memang cara seperti ini juga yang harus diterapkan oleh masyarakat, diterapkan di masyarakat Jakarta, Prof? Begini, setiap zaman itu berbeda-beda. Kita ketahui sebelum Jokowi menjadi gubernur di DKI, banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan. Kita lihat misalnya sungai itu menjadi dangkal, ya, sampah di mana-mana, jalan kemudian menjadi macet di mana-mana. Kemudian perilaku para investor juga sembarangan, perilaku para koruptor, ya, yang bersembunyi di balik partai politik dan di DPRD harus kita akui itu anggaran siluman dan sebagainya itu tidak pernah diungkapkan dan tidak pernah ada upaya-upaya menjadikan itu sebuah kegiatan transparan. Bahkan di kelurahan kita, kelurahan kecamatan, kita saksikan pelayanannya buruk sekali. Nah, ini kemudian dibongkar. Ketika dari titik nol ini dibongkar menjadi lebih baik di sini, ini kemudian akan menjadi lebih mudah bagi penerusnya. Apakah penerusnya harus melakukan kembali dari titik nol di sini? Saya kira tidak, bukan. Pemimpin berikutnya akan lebih mudah. Namun demikian masih banyak PR-PR yang ada di Jakarta, dan tentu saja ketika ini dikembalikan menjadi naik seperti ini, akan ada kelompok orang yang ingin kembali ke titik nol tadi. Dan mereka kemudian mendukung para lawan-lawan dari tokoh yang dibanggakan itu. Jadi lawan-lawan Ahok itu juga bersembunyi. Maka saya pernah menyampaikan kepada sahabat saya, Saudara Anies, saya bilang yang paling penting dipilah yang mana pendukung yang mempunyai keikhlasan, yang ikhlas, yang memang yakin dia pemimpin yang benar, di mana adalah ada kelompok lain yaitu para pendompleng yang tujuannya tidak lain, kita bisa terka apa itu. Tujuan mereka adalah rezeki mereka yang hilang agar kembali lagi. Oke, Prof, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstok pemirsa. Sebelum kita menyapa kembali narasumber kita, sudah ada pemirsa yang menelpon ke line telepon dengan Pak Yustianus dari BSD Tangerang Selatan ini. Selamat siang Pak Yustianus. Selamat siang. Ya, mungkin ada tanggapannya atau juga ingin mengomentari yang terjadi selama 2 hari terakhir ini di Balai Kota. Ribuan karangan bunga masuk, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Yustianus, Pak. Iya, menurut saya itu hal yang wajar karena gini, saya sendiri sebenarnya nggak begitu care dengan gubernur karena saya kan di luar DKI gitu ya. Tapi yang saya rasakan yang luar biasa itu adalah perubahan sikap, ya, perubahan mindset dari orang-orang dalam hal memberi pelayanan. Saya mengguna kereta dari sini, lalu saya menyambung dengan MRT saya menyambung dengan busway di Transjakarta. Ya. Itu orang bisa, si pelayan itu, si kondektor itu bisa mengucapkan terima kasih ketika kita hati-hati ketika masuk dan terima kasih ketika kita keluar dari mobil itu. Sesuatu yang nggak pernah saya ini. Jadi menurut saya wajar, ya mungkin tidak sempurna Pak Ahok, tetapi perubahan yang dia lakukan itu khususnya dalam perubahan mentalitas itu sesuatu yang luar biasa. Gitu. Pak Yustianus, maaf saya potong. Ini artinya wajar ketika banyak orang memberikan karangan bunga ke Balai Kota karena apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, itu maksudnya ya? Betul, Pak Yustianus ini kan tinggalnya di BSD nih Pak. Ini Tangerang Selatan nih, ini daerah Banten nih. Jangan-jangan berharap juga punya kepala daerah yang juga seperti yang dimiliki Jakarta. Pasti. Jadi gini Pak, saya selama ini saya ini dulu bekerja di Bank Mandiri dan dengan standar pelayanan yang tinggi gitu ya. Nah, saya juga melihat tadinya nggak begitu care, tapi begitu melihat perubahan-perubahan dalam layanan umum, tentu harapannya kalau bisa pemimpin-pemimpin kita itu yang ada di selain DKI pun memberikan juga layanan perhatian yang sama. Khususnya dalam perubahan mental, karena itu mendasar yang paling mendasar untuk bisa melakukan perubahan yang lebih besar lagi. Baik Pak Yustianus, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstok. Ini menarik ya Pak Sirojudin ya. Ada kepuasan dari efek resonan gitu ya, betul. Ke warga-warga yang bukan warga DKI juga pengen loh punya pemimpin yang
daerahnya menjadi lebih baik. Gimana nih Pak Sirojudin? Saya kira betul, karena Ahok bertransformasi kan governing, traditions, sama ini. Saya kira soal budaya kerja sektor publik. Nah itu berubah memang dengan Ahok. Dia memperlakukan mekanisme, disiplin dan standar kinerja yang tinggi untuk pegawainya dengan insentif yang cukup baik juga. Dan itu saya kira menaikkan standar pelayanan publik yang pernah ada di Indonesia. Dan saya tidak heran jika seandainya suatu saat atau bahkan saat ini sudah mulai Jakarta akan menjadi ukuran baru bagi standar pelayanan publik untuk daerah-daerah yang lain, daerah-daerah nasional, gitu. Mungkin bukan Ahoknya yang akan menjadi standar, tapi bagaimana kinerja aparat birokrasinya akan menjadi standar baru. Dan itu akan menjadi standar bagi masyarakat di banyak daerah sebetulnya. Oh, betul. Kita sekarang juga pengennya seperti itu gitu kan. Ekspektasi terhadap kepemimpinannya juga ekspektasi terhadap kualitas hidup dan kualitas layanan birokrasi yang jauh lebih baik. Saya kira kalau kita merujuk lagi pada situasi yang dirujuk Pak Profesor Renal tadi soal bagaimana resisten terhadap perubahan itu seringkali membuat pemimpin transformatif itu dilema dalam situasi dilematis, memang benar. Dan seringkali memang punishment-nya terlalu berlebihan ketimbang misalnya kinerja perubahannya. Tetapi itu yang dilakukan oleh semua pemimpin reformer di mana-mana. Dulu Pak Karno juga menghadapi situasi yang sama ketika memperjuangkan kemerdekaan. Dulu 70 juga di Jakarta dialami Pak Ali Sadikin, dicaci maki, dibenci oleh banyak orang ketika melakukan perombakan besar-besaran di Jakarta. Tapi pada akhirnya orang mengingat dan menjadikan itu sebagai milestone yang dipegang oleh masyarakat, bahwa ini capaian tertinggi kita saat ini. Suatu saat mungkin kita berharap akan ada capaian lebih tinggi. Dan sempat menjadi patokan juga untuk kepemimpinan seterusnya seperti itu. Betul. Saya kira sampai Ahok menjadi gubernur, sebelumnya rujukan orang ke Pak Ali Sadikin. Gitu. Nah sekarang ada standar baru dan ini nggak rendah ya. Ekspektasinya cukup tinggi. Baik. Itu saya kira gubernur yang berikutnya Pak Anies dan Pak Sandi, saya kira akan menghadapi situasi yang terus-terusan diperbandingkan dengan dan itu nggak enak sekali sebetulnya. Zaman Pak Ahok. Saya ke Prof Renal. Prof, ini tadi ada penelpon Pak Yustianus dari BSD, Prof, dari Tangerang Selatan yang pengen juga punya pemimpin itu kepala daerah di sana seperti itu juga. Ini gimana Prof lihatnya? Ya, saya kira betul apa yang dikatakan tadi, bahwa Ahok telah menciptakan standar pelayanan publik yang tinggi, yang dulu orang membandingkan antara Ahok dengan Foke, apa yang dikerjakan. Dan sekarang masyarakat mulai membandingkan yang ke depan, nanti ke depan itu pasti akan dibandingkan dengan karya-karyanya gubernur sebelumnya, yaitu Pak Basuki. Jadi ini pasti akan selalu timbul perguliran-perguliran seperti ini. Tadi juga disebutkan bahwa dalam setiap melakukan perubahan itu memang tidak mudah, risikonya memang besar. Saya harapkan ini tidak menjadi disinsentif bagi para pemimpin yang menyaksikan Ahok diperlakukan seperti ini. Ahok memang sangat luar biasa, dia melakukan perubahan yang sangat cepat. Dan saya dulu pernah mengatakan, Ahok kalau bisa jangan membelah batu. Karena perubahan itu kalau membelah batu itu banyak kerikil, nanti kita injak sendiri dan itu perih. Tetapi kemudian dia memilih untuk terus melakukan itu karena memang mengejar. Waktunya sangat singkat, dia kejar terus dan dia sangat ikhlas, dia bersedia untuk melepaskan. Dulu Bang Ali juga begitu. Bang Ali memimpin Jakarta di luar sistem demokrasi. Tetapi karena begitu populernya Bang Ali, sampai Bang Ali dicopot oleh Presiden Soeharto saat itu. Jangan lupa Bang Ali Sadikin itu karyanya luar biasa sekali, merubah kampung-kampung yang sangat tradisional, yang becek, dengan beberapa proyek yang juga sangat dilematis pada waktu itu. Bahkan Gubernur Ali Sadikin itu melegalkan judi saat itu, dia berhadapan dengan para ulama. Tapi dia gunakan uang judi itu untuk perbaikan kampung, memperbaiki kesejahteraan. Dan apa akibatnya? Dia sangat populer di mata rakyat, tetapi dia diberhentikan oleh Soeharto karena dianggap sebagai ancaman. Nah, tokoh-tokoh besar ini akan selalu menghadapi ancaman dari orang-orang yang tidak suka.
Nah, saya harapkan ini tidak menjadi disinsentif karena kemarin itu Ahok itu tidak diberikan insentif, diberikan disinsentif, dihukum dengan tidak dipilih lagi. Ya alhamdulillah bahwa dia sendiri orang yang ikhlas. Nah, saya harapkan keikhlasan ini ada di setiap pemimpin. Kalau tidak, semua pembangunan itu akan berakhir yang namanya non finito. Kita sudah lihat pada zamannya Bang Yos membangun Jakarta, kita menyaksikan tiang-tiang monorail yang tersisa yang tidak diteruskan oleh Bang Foke dengan pilihan yang berbeda sama sekali dari pendahulunya. Nah, pemimpin Ahok itu kemarin dia meneruskan, dia melakukan, dia nerobos apa yang sudah buntu, MRT buntu, dia terobos, dia atasi. APBN yang banyak dikorupsi, dia terobos, dia atasi. Para pengembang, investor yang bayar dan akhirnya para penguasa itu bersekutu untuk Oke. Ya, ada gangguan Prof, audio. Ya, Prof, ada sedikit gangguan komunikasi, Prof. Maaf kita potong. Ya, ini ada satu telepon dulu ya. Ada penelpon kita juga. Coba angkat. Pak Hairul dari Mataram. Selamat siang, Pak Hairul. Halo, selamat siang Pak Hairul. Pak Hairul jangan didengarkan dari televisinya Pak karena tertunda. Silakan kalau Pak Hairul ingin langsung menanggapi. Halo? Ya, nampaknya nggak bisa mendengar suara kita. Oke, ada sedikit gangguan telekomunikasi ya. Oke. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Ya, Ahok pemimpin tak biasa, pemirsa. Kembali kami akan menerima telepon dari pemirsa. Seperti apa tanggapan mereka juga. Ada Ibu Erni dari Jakarta. Selamat siang, Bu Erni. Selamat siang, Mbak. Iya, apa tanggapan Ibu, Bu, terhadap topik kita yang sekarang ini, Ahok pemimpin tidak biasa? Mungkin Ibu juga punya, sebagai warga Jakarta, pengalaman langsung ada perubahan di kota Jakarta. Iya, selama saya tinggal di Jakarta, baru sekarang lihat seorang pemimpin seperti Pak Ahok. Sangat luar biasa. Bu Erni, sebelum disambung sama Bu Erni, Ibu tinggal di Jakarta udah berapa lama, Bu? Sudah dari 37 tahun. Oke. 37 tahun dan baru 5 tahun terakhir inilah ya. Merasakan perubahan. Iya. Oke. Merasakan perubahan luar biasa. Ya, apa saja mungkin Bu apa yang dirasain sama Ibu? Saya lihat sekarang trotoar rapi, bersih, terus tempat-tempat yang banjir sudah enggak. Kalau dulu hujan mau keluar rumah aja takut banjir, sekarang udah enggak. Sangat disayangkan dan sangat disesalkan kekalahan Pak Ahok. Saya mengharapkan dia mimpin 5 tahun lagi, Jakarta akan bagus luar biasa dan akan maju lebih pesat. Oke, Ya baik. begitulah kekalahannya, sangat menyedihkan. Artinya ini kan ya kalau nanti kan kepala daerah yang akan memimpin mungkin bukan Pak Ahok, artinya Bu Erni berharap kepala daerahnya itu paling tidak kualitasnya, kinerjanya sama dengan gubernur dan wakil gubernur yang sekarang ya? Tapi kayaknya pesimis Pak saya. Oke, baik. Pesimis ya? Oke, baik. Bu Erni, terima kasih. Ibaratnya gini Pak, saya mau tambah ya. Ibarat Pak Ahok itu sebutir berlian yang berkilau kok dibuang, diambil. Oke. Sebongkah batu yang belum tahu kilauannya. Oke, baik Bu Erni. Terima kasih ini Bu Erni. Pernyataan Bu Erni mungkin mewakili banyak ribuan warga DKI juga ini. Terima kasih banyak Bu Erni. Sekarang ada dari Mataram ini, bukan warga Jakarta, justru ada Pak Hairul. Selamat siang Pak Hairul. Selamat siang, Mbak. Silakan. Iya, silakan Pak. Saya melihat Ahok ini kalah, tetapi dia menang untuk seluruh hati atau sebagian besar hati nurani masyarakat Indonesia, termasuk yang di luar Jakarta. Tidak ada pemimpin yang begitu hebatnya mengatakan kekuasaan itu kan dari Tuhan. Sekarang diambil ya sudah. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dalam Al-Quran itu ada dinyatakan memang bahwa segala sesuatu takdir Allah. Jadi itu kehebatan Ahok. Jadi mudah-mudahan banyak pemimpin lain ke depannya itu kalau kalah jangan bilang dicurangi. Bangga saya dengan Ahok, walaupun saya tidak memilihnya, tapi saya salut dan saya ikuti apa yang terjadi di Jakarta. Pak Hairul, ya. Ini Pak Hairul di Mataram, Nusa Tenggara Barat ya? Betul sekali, betul. Oke, ini Pak Hairul juga berharap kepala daerah di sana mungkin punya prestasi seperti Ahok juga.
beda kepemimpinan tiap orang itu kan pasti ada. Untuk gubernur kami bagus, beliau salah satu contoh pemimpin yang kemarin dihina itu, beliau maafkan, tenangkan warganya, kalau enggak ribut NTB. Yang mau bergerak, itu hebatnya beliau juga. Kalau kurang seorang pemimpin. Bukan karakternya, tapi kinerjanya maksudnya Pak. Kalau kinerjanya kita lumayan lah. Baik. Tadi apa yang terjadi di NTB sekarang banyak perubahan bagus. Baik Pak Hairul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita ke Prof. Renal dulu ya. Prof. Renal, Prof, ini tadi ada dua warga yang menelpon Prof. Yang pertama itu ada Bu Erni dari Jakarta yang sangat menyesalkan kekalahan Ahok di Pilkada, dan dia sudah pesimis bahwa kepala daerah selanjutnya nanti akan punya prestasi yang sama. Dia sudah 37 tahun tinggal di Jakarta dan baru kali ini katanya dia merasakan ada perubahan di Jakarta. Banyak perubahan di Jakarta. Dan tadi juga ada dari NTB, dari Mataram, Pak Hairul yang mengapresiasi pernyataan Pak Ahok yang menyebut bahwa jabatan itu semuanya dari Tuhan ya. Jadi kalau diambil ya sudah gitu aja. Diikhlaskan saja. Diikhlaskan. Nah, Prof. Renal, apa tanggapannya Prof soal ini, Prof? Ya, saya kira ini memang sebuah standar baru yang bukan hanya mengilhami masyarakat di ibu kota, tetapi mengilhami seluruh daerah di seluruh Nusantara ini. Bahwa pemimpin itu memang harus ikhlas melakukan perubahan, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan kemudian setelah tidak terpilih, tidak perlu untuk menggerakkan pasukan, tidak perlu menggerakkan suara nyinyir, ya, menyerang, harus berbesar hati. Nah, ini juga contoh kepada para pengikut semuanya, berbesar hati. Dan kemudian jangan kemudian orang yang sudah berbesar hati menerima kekalahan ini kemudian selalu disindir, dihina, sudah kalah dan menerima kekalahan masih terus kemudian direndahkan martabatnya. Saya kira tidak perlu itu. Kita perlu membangun satu standar baru bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang ingin hidup damai, ingin hidup yang tenang dan standar yang lebih tinggi. Bayangkan negara-negara tetangga kita, coba lihat di sekitar kita. Singapura itu sudah seperti apa? Tidak punya apa-apa tapi sekarang menjadi pemilik segalanya. Malaysia sudah seperti apa? Itu satu rumpun dengan kita. Kita pergi lagi sedikit lagi ke Thailand, kita pergi lagi ke Filipina, itu juga sedang bergolak perubahan di sana. Vietnam yang dulunya hancur lebur sekarang telah berubah menjadi sebuah negara yang memang etos kerjanya bagus sekali, ekonominya baik sekali, disiplinnya juga baik sekali. Bayangkan bagaimana Indonesia ke depan kalau kita masih terus mengedepankan keributan-keributan dan berpikir ke masa lalu. Kita perlu membangun etos kerja baru, pemimpin dengan niat-niat untuk memberikan hasil, achiever, bukan orang yang dasarnya adalah kesetiaan label-label tertentu yang belum tentu bisa memberikan hasil. Yang penting kita ini sekarang bisa mendapatkan pemimpin yang bagus, dan barangkali kita sudah bisa dapatkannya. Dan sekarang mari kita beri kesempatan pada Anies Sandi untuk memimpin dengan standar yang lebih tinggi lagi. Kita motivasi, kita beri dorongan. Kita dukung ya. Saya melihat Ahok itu memberikan dorongan itu. Ini Pak Sirojudin, menarik sebetulnya kalau ini menjadi standar yang tinggi, terus ini mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kepala daerah yang lain gitu. Kita lihat banyak warga dari berbagai daerah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Jarot. Ada kemarin itu beberapa wacana atau apapun gitu yang beredar di masyarakat. Kalau Ahok kalah di Jakarta, banyak loh daerah yang nungguin Ahok untuk memimpin di daerah mereka gitu. Sebetulnya, nah, itu betul nggak sebetulnya wacana-wacana itu? Saya itu ekspresi dari harapan terhadap perbaikan kualitas kepemimpinan di daerah-daerah yang lain. Karena informasi mengenai Jakarta, itu pengalaman perbaikan kualitas lingkungan, kualitas hidup masyarakat di Jakarta, itu selalu menjadi sorotan di seluruh Indonesia. Dan harapan-harapan itu wajar saya kira, karena mereka merasa bahwa sebetulnya mereka punya ekspektasi bahwa pemimpin di daerahnya itu bisa seperti Ahok, atau bisa lebih tinggi. Jadi sesuatu yang wajar. Itu adalah salah satu bentuk dan salah satu bukti bahwa Ahok menginspirasi warga Indonesia secara lebih luas. Nah,
bahwa Ahok secara fisik pindah ke daerah yang lain mungkin itu sesuatu yang berbeda gitu. Tetapi saya kira ini juga perlu menjadi catatan orang-orang yang ingin menjadi pemimpin di sektor publik, juga para politisi untuk berpikir lebih fokus pada usaha transformasi wilayahnya, perbaikan kualitas hidup masyarakatnya, dan memastikan dirinya bersih serta tegas menjalankan amanah kepemimpinan itu. Bukan hanya sekedar berpikir bagaimana memenangkan pilkada. Jadi kemenangan pilkada itu memang selalu tercampur dengan ekspektasi mereka untuk mengembalikan kekuasaan pada kelompok tertentu, kan? Seperti itu. Nah, kalau kita bercermin pada pengalaman di Jakarta, cara Ahok memperlakukan kekuasaan sebagai amanah untuk dijalankan bagi perbaikan kehidupan masyarakat, saya kira perlu dipikirkan dan dicontoh oleh pemimpin-pemimpin yang lainnya, gitu, supaya lebih fokus bahwa memenangkan pertarungan itu bukan akhir dari cerita politik mereka, dari perjuangan kekuasaan mereka, tapi salah satu tiket masuk untuk bisa menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Artinya kalau mereka kalah dalam pilkada pun mestinya juga nggak harus seperti yang Prof. Renal tadi katakan, menggerakkan massa. Kita menyaksikan banyak peristiwa seperti itu. Persis. Dan karena tidak sanggup menerima fakta kekalahan itu, lalu mencari-cari alasan, yang alasan itu dilimpahkan sebagai kesalahan orang lain kepada dia, gitu. Dan jika sikap itu terus dipelihara oleh banyak politisi, maka implikasinya luka yang dihasilkan dari pertarungan pilkada itu di tingkat masyarakat akan terus terbuka dan sangat mudah untuk disulut menjadi kebencian dan menjadi konflik. Dan saya kira pengalaman di Jakarta ini sangat baik, dan Ahok sendiri yang justru memulai rekonsiliasi dan memulai menenangkan masanya dengan sangat elegan. Dia langsung memberikan selamat kepada Pak Anies. Saya kira itu satu apresiasi yang harus kita apresiasi yang tinggi. Ini ada banyak sekali telepon sebetulnya yang masuk, Pak Sirojudin dan Prof. Renal. Kita akan coba angkat satu. Ini dari luar kota lagi. Ada dari Surabaya dengan Pak Andre. Selamat siang Pak Andre ya. Selamat siang Ibu. Silakan langsung saja. Santosa dari Surabaya. Saya kagum sama Pak. Karena saya nggak kenal dia, saya bukan warga Jakarta. Waktu itu mertua saya sakit kanker. Saya minta informasi. Sebaiknya itu berobat di rumah sakit mana? Dia langsung jawab dengan SMS rumah sakit Darmais. Terus kemudian berapa bulan kemudian anak saya keterima kerja di Surabaya di bank. Di mana di bank ini kan peraturan nggak boleh ada outsourcing. Ternyata menggunakan tenaga outsourcing. Sudah gitu yang lebih parah lagi, ijazahnya ditahan, gitu. Nah, saya lapor sama dia, dihubungkan langsung sama ke Disnaker Tenaga Kerja DKI ya. Disnaker Jakarta ya nggak bisa apa-apa karena anak saya kerja di Surabaya, gitu. Ya, umpama anak saya kerja di Jakarta mungkin ada satu keputusan yang sangat indah, gitu. Jadi, saya kepingin pemimpin saya ini seperti Pak Ahok, itu respons. Karena saya ini orang Surabaya. Ya, baik. Pemimpin yang responsif seperti itu ya Pak ya, cepat tanggap seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andre ya. Ada siapa lagi, Cakri? Ya, ada juga dari Tangerang penelpon kita. Pak Teddy di Tangerang, selamat siang Pak Teddy. Langsung saja dan singkat saja Pak. Iya. Saya bicara sekarang. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, halo, selamat siang Pak Rudi dan Mbak Syahbaz Sakri. Cakri, selamat siang Pak. Ya, langsung. Ini saya sangat terkesan dengan judulnya nih, pemimpin yang tak biasa gitu kan. Saya rasa begini, memang tak biasa itu begini Pak. Pak Ahok itu seumpama domba, memimpin sebagai domba, yang dipimpin banyak serigalanya Pak gitu. Sehingga disinilah peranan daripada pemimpin, dia minta tolong. Dia nggak mungkin bisa memimpin para serigala ini. Dia minta tolong seorang pemimpin, seorang yang luar biasa, yaitu singa dari Yahudi, dari Yehuda. Singa dari Yehuda yang menolong beliau
sehingga beliau dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan utamakan melayani rakyat daripada DKI ini, sehingga dia berhasil menjadi satu panutan bagi kita semua. Dengan ketegasannya, kejujurannya, dan juga dengan segala upayanya untuk kesejahteraan rakyat DKI Jakarta. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy dari Tangerang. Ya, kita ke Prof. Renal. Prof, ini sebetulnya kalau kita biarkan telepon dari warga ini isinya nanti telepon warga terus, bahkan sampai sekarang pun masih banyak telepon yang pengganti masuk. Karangan bunga mungkin tidak bisa mengirimkan. Nah, Prof, ini bagaimana Prof melihat hal ini, Prof? Artinya banyak sekali warga yang memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Closing statement di sini, Prof. Ya, saya bisa paham, dan salah satu ekspresinya itu adalah berupa bunga. Dan kemarin kita mendapatkan banyak sekali pesan-pesan dari masyarakat, saya kira viral dan banyak yang sudah menerima. Salah satunya kalau tidak salah itu ditulis oleh salah satu guru besar di Universitas Indonesia, Prof. Sulis Irianto. Dan Prof. Sulis itu menyebutkan dalam kalimat penutupnya, rakyat tengah berbicara, dengarkanlah. Rakyat tengah berbicara, dengarkanlah. Dan ekspresi rakyat berbicara itu bentuknya amat banyak, amat beragam, tapi kita sambut dengan gembira karena ini ada ungkapannya cinta berupa bunga. Rakyat akan kehilangan, dan tentu di situ tersirat pesan agar pemimpin yang berikutnya juga memberikan cinta. Cinta itu memang tidak mudah, cinta itu bukan basa-basi, cinta itu bukan kata-kata indah saja, cinta itu adalah eksekusi, mewujudkan, berjuang, melakukan breakthrough, merentaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat masyarakat yang membuat mereka miskin. Jadi itulah yang tengah dibicarakan oleh masyarakat. Baik, Prof. Renal, terima kasih banyak Prof sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Pak Sirojudin, singkat saja, ini tadi menarik, ada pernyataan yang dikutip tadi adalah ini rakyat sedang bicara, dengarkanlah. Nah ini kuat sekali itu kalimatnya. Pak Sirojudin, untuk menutup Landstalk kita pada hari ini. Saya kira iya, saya setuju bahwa ini rakyat sedang berbicara, dan berbicara mereka itu tidak terbatasi oleh wilayah teritorial Jakarta. Mereka sedang berbicara sebagai warga negara Indonesia yang punya mimpi, punya harapan akan mengalami situasi kehidupan di wilayah masing-masing sebaik Jakarta atau bahkan lebih baik lagi, dan harapan mereka untuk mendapatkan pemimpin dengan kualitas mungkin seperti Ahok, atau dengan bukti kinerja, kemampuan untuk melakukan perubahan, terobosan yang seperti Ahok. Kira-kira Ahok akan menjadi standar untuk harapan kepemimpinan di semua daerah di Indonesia, termasuk kepemimpinan nasional ke depan. Baik, Pak jadi PR kepala daerah yang baru jadinya seperti itu untuk mempertahankan yang ini baik. Saya jadi ingat salah satu karangan bunga itu, satu kekalahan 1000 bunga mereka, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sirojudin sudah bergabung bersama kami di Landstalk.